Selanjutnya, untuk produksi 15 buku, kami mengeluarkan modal sebesar 1.350.000 dan kami menetapkan harga satu buku sebesar 115.000, sehingga keuntungan yang kami dapatkan berada di presentase 27,7%. Tentu aja, pasar pemasaran produk kami pertimbangkan melalui segmentasi pasar, yang dimana segmentasi pasar ini kami dapat mengumpulkan saran serta masukan dari konsumen yang memiliki kebutuhan serta karakteristik yang serupa, sehingga produk kami dapat dihasilkan menjadi dengan sesuai keinginan atau pemikiran konsumen yang ingin membelinya. Dan juga produk kami itu tidak hanya menjadi buku interaktif yang edukatif, tetapi juga menarik. Berikutnya, untuk prospek kedepannya, di sini kami akan membuat buku kami terbagi menjadi ke dalam 3 buah level, di mana untuk produk yang sudah kami buat di sini akan masuk ke dalam level 1 yang terdiri dari gambar tematik dengan 1 buah kata dengan ejaan dan audio cara mengejanya. Berikutnya, untuk yang level 2, buku kami akan terdiri dari sebuah gambar dengan kalimat SPOK, dan untuk level ketiga, buku kami akan terdiri dari sebuah gambar dengan kalimat SPOK serta dialog di dalamnya. Untuk level 2 dan level 3 nantinya kami akan membuatnya dalam bentuk fisik serta dalam bentuk digital, di mana dalam bentuk digital ini akan berbentuk aplikasi, dan dalam aplikasinya tidak hanya terdapat bukunya saja, namun juga akan ada seperti permainan mengenai isi bukunya, sehingga para anak nanti mereka setelah membaca mereka dapat bermain pada aplikasi tersebut mengenai isi dari buku tersebut.
Berikut pemaparan kami pada pagi hari ini. Karena kami, Pandalan Nardana, menginginkan Ready to be the one for the best future. Baik, terima kasih dari Pandala Nardana. Beri support lagi untuk teman-teman kita. Baik, dari Dewan Juri kita berikan waktunya. Baik, menarik ya. Saya belum pernah lihat yang model buku untuk anak-anak seperti ini. Tapi memang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Tri ya, pasti kan tujuan utama kita menghindarkan dari gadget ya. Tapi memang ujung-ujungnya tetap harus pakai ini ya, pakai gadget juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini setidaknya idenya kreatif ya. Cuma kalau saran saya sebaiknya ini ya, maksudnya disesuaikan dengan tujuannya seperti apa gitu. Maksudnya gini, kalau ini kan kalau kita lihat seri kehidupan bawah laut gitu kan. Tapi pas kita lihat di sini ada gurita, ada satu, ada penyu. Maksudnya gini, anak kan kita pengen, mungkin kan ini targetnya balita ya. Kita kan pengen mengenalkan ke anak-anak kehidupan bawah laut itu hewannya apa aja gitu. Kalau boleh sebaiknya mungkin nggak usah dicampur cuma 1 dan 8 dan angka-angka gitu loh. Kecuali misalnya nih tadi kan disebut, kalau di sini tujuannya disebutkan untuk pengenalan huruf. Kalau ini sepertinya bukan pengenalan huruf, justru ini belajar membaca ya. Maksudnya gini, nggak apa-apa ini bagus, tapi maksudnya kalau misalnya nih seri pengenalan huruf mendingan gini aja, misalnya hiu gitu, H, I, U gitu. Nah, maksudnya supaya anak-anak itu nggak bingung. Jadi tujuannya kamu mau capai itu apa? Mengenalkan huruf atau mengenalkan cara membacanya gitu. Kalau memang nanti seri membaca ada lagi juga gitu. Jadi misalnya seri membaca nggak apa-apa tadi dieja G7, RI, Teata, Gurita, Pak Paus, PA, Pak, US, US, Paus, nah itu seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk mengenalkan huruf, mendingan kita aja A atau H, I, U gitu. Kalau mengenalkan angka, gambarnya juga mungkin angka aja. Jadi ini angka 1, ini angka 2. Jadi jadi fokus. Jadi anak-anak nggak bingung. Ini kehidupan laut, tapi kalau di sini ada 8. Apa hubungan 8 dengan laut seperti itu. Gitu ya. Caranya seperti itu ya. Terus tadi juga penasaran juga nih, kalau tadi kan ada levelnya ya. Untuk yang ada level sampai level dialog ya kalau nggak salah ya. Kalau level dialog nanti bunyinya seperti apa? Di dalam Audionya. untuk di audionya ya nanti kami akan menyesuaikan dengan di isi bukunya untuk isi dialognya seperti apa. Jadi kalau ibunya bilang kamu sudah makan, nanti berarti ada yang ngomong kamu sudah makan. Iya. Ada yang berdialog kan laki-laki dan misalnya anaknya laki-laki, berarti Oh ya, akan ada 2 orang yang berdialog di audionya. Jadi akan disesuaikan dengan di bukunya. Misalkan dialognya itu akan ada 2 orang, berarti nantinya yang mengisi suaranya juga akan ada 2 orang. Dan jika ada 3 orang maka akan 3 orang. cukup. Makasih. Dan cetakannya ini pasarnya gimana tadi? Mana itu? Segmentasi pasarnya sendiri, kami tuh melakukan berbagai review ataupun wawancara, seperti halnya kita kepada orang tua yang memiliki anak usia dini, yang dimana kita juga berniat untuk mereview produk kami atau buku kami itu di taman kanak-kanak ataupun panti asuhan. Oke, itu sudah pernah dilakukan atau nunggu kabar bazar gitu atau gimana dari PAUD atau acara PAUD? Kalau misalnya untuk orang tua sendiri itu sudah, tetapi kalau misalnya untuk PAUD atau yayasan dan lain sebagainya itu kami lakukan untuk prospek kedepannya. Oke, prospek ke depan ya. Ya, jadi belum. Karena juga kalau SMA itu memang nggak ada waktu untuk Iya. marketing ya, saya mau keluar atau mana. Jadi saran saya sih kalau untuk yang pakai barcode ini ya, sayang ya kalau cuma suara doang. Jadi kalau anak-anak itu kan kalau misal pernah gurita ada
bagusnya tuh kalau ada ininya cerita, ada cerita gambar sekalian atau video. Jadi kan sekalian mereka udah pakai gadget, nggak cuma suara yang didengar. Terima kasih Pak Dita. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya sedikit tanya aja ya. Ini kenapa nggak bolak-balik ya cetaknya? Ini kan di sini kami menyatakan kan bekerja sama dengan salah satu percetakan, Iya. misalnya percetakan kecil. Jadi untuk karena kami menggunakan hardcover, di situ minimal halamannya 20. Sedangkan sini kan kami ngepas ya 20. Jadi cuma bisa satu lembar itu satu halaman. Oke. Iya, karena Ya. kalau misalkan bolak-balik jadinya kan cuma 10 lembar. Ya artinya kalau mau bikin produk dengan apa? Ya ini kos banget ya. Kalau orang bisnis nggak bisa ya menerima kos sebesar ini untuk nggak bolak-balik gitu. Jadi kalau saran saya sih ini bolak-balik. Ya sebenarnya sih kalau nyari percetakan di Jakarta banyak yang bisa bolak-balik. Mungkin mainnya kurang jauh kali. Nah, soalnya ini costly banget menurut saya. Kalau orang bisnis nih greget banget nih ngeliat biaya yang terbuang ya. Sama saya mau nanya, ini gambarnya ngambil dari mana? Bikin sendiri? Saya sebagai show design ini ngambil gambar dari Google dan itu saya ilustrasikan lagi, saya tambahkan warna-warna yang kontras sehingga anak-anak pun jadi tertarik. Ngambil dari Google? Referensi. Oh referensi terus digambar sendiri? Iya. Oke. Harusnya aman ya, soalnya kalau kayak gini biasanya ada hak copyright-nya, harus diperhatikan ya, jangan sampai nanti kalian dituntut untuk ngambil gambar orang gitu. Itu aja dari saya ya, terima kasih banyak. Sebelumnya izin menambahkan, kami juga tidak hanya memiliki tema seperti laut tersebut, tetapi juga kami untuk prospek kedepannya akan memiliki atau membuat tema-tema lainnya. Jadi tidak hanya tema lautan. Cuma tadi sarannya hati-hati kalau ngambil gambar dari Google karena itu ada copyright-nya. Bahkan lagu aja kalau kita posting kan harus di refer lagunya siapa gitu. Kalau kan copyright. Izin menutup terlebih dahulu ya, tetapi masih ada pantun lagi. Ayo Tinting makan kepiting. Thank you for everything. Terima kasih semuanya. Baik, teman-teman sekalian, izin untuk mengingatkan kembali bahwa akan di sini kita ada waktu 15 menit ya dari setiap peserta, 5 menit untuk presentasi, 5 menit dari dewan juri dan 5 menit untuk penilaian. Jadi digunakan semaksimal mungkin supaya kegiatan kita sesuai dengan timeline kita. Baik, sebelumnya saya akan panggilkan salah satu teman saya, sahabat karib saya. Silakan, Bapak atau Mas ini? Mas Hakim. Silakan Mas Hakim. Tepuk tangan bagi Mas Hakim. Biar saya kan semuanya terus nih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sepertinya Mas Hakim punya pantun nih. Ada pantunnya Mas? Seperti Belum ada. Oh belum ada. Saya kasih pantun ya. Belum. Pantunnya nih. Naik motor sambil distut. Cakep. Bersama dewan juri kita manut. Cakep. Oke, tepuk tangan semuanya. Oh. Oke teman-teman, lanjut ke peserta selanjutnya yaitu dari Huko SMAN 3. Oh, Lampung. Ulangi lagi ya. Kita panggil tim Lako dari SMAN 38 Jakarta Selatan. Tepuk tangan semuanya. Silakan diberi ke dewan juri produk-produknya.
waktu kita mulai dari sekarang. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri, guru pembimbing, dan teman-teman semua. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk berpantun terlebih dahulu. Jangan lupa dibalas cakep ya semuanya. Bunga mawar mekar sekuntum. Mekar sekuntum berwarna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMAN 38 Jakarta. Dengan bangga kami persembahkan Lako, kopi biji salak. Lako adalah brand kopi asal Indonesia yang menggunakan 100% biji buah salak. Berdasarkan riset yang kami dapatkan dari Oten Coffee, per tahun 2023 sebanyak 39% masyarakat Indonesia adalah peminat kopi. Selain itu, kami mendapatkan peluang dari pemanfaatan biji salak yang lalu kemudian kami inovasikan menjadi minuman kopi. Tentunya Lako memiliki 3 varian rasa. Yang pertama yang saya pegang ini ada sweet original, lalu ada hazelnut dan juga vanilla. Kemudian target pasar kami mulai usia 14 sampai dengan 65 tahun. Dengan riset yang kami lakukan, para remaja cenderung menyukai varian hazelnut dan juga vanilla. Dan untuk rentang usia 40 tahun ke atas lebih menyukai varian sweet original. Baik, selanjutnya Lako ini merupakan kopi kekinian yang memiliki bahan dasar unik, yaitu dari biji salak tadi. Nah, sehingga Lako ini menimbulkan experience baru kepada generasi muda dan para pecinta kopi. Key activities dari Lako sendiri yaitu produksi, distributor, dan marketing. Key research dari kami mulai membeli bubuk biji salak, peralatan produksi, dan tenaga SDM. Key partnership kami saat ini yaitu pemasok bubuk biji salak. Kemudian kami beralih kepada keuangan produk Lako sendiri, dimulai dari struktur modal yang untuk dalam periode 1 bulan untuk 50 produk dan 3 varian merupakan Rp501.600. Kemudian dari total modal tersebut kami mendapatkan total penjualan sebesar Rp726.000. Lalu untuk BEP-nya sendiri atau break even point, Lako akan mengalami titik balik ketika penjualan produk sweet original mencapai 9 cup, hazelnut 14 cup, dan vanilla 13 cup, sehingga profit yang didapatkan dari pengurangan total pengeluaran adalah sebesar Rp224.400. Selanjutnya adalah SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari produk kami. Produk kami memiliki kekuatan yaitu menambah experience baru kepada orang masyarakat, dan juga kami memanfaatkan biji salak sebagai bahan dasar kami. Selanjutnya yang kedua adalah opportunities atau peluang dari produk kami adalah menciptakan tren minuman baru pada masyarakat dan juga menjadikan salah satu produk unggulan Indonesia. Kelemahan dari produk kami adalah kami masih terbatas dalam melakukan produksi karena kami masih dalam skala kecil dan banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat daripada biji salak. Ancaman daripada produk kami adalah persaingan antar penjual kopi dan juga perubahan tren pada masyarakat Indonesia. Rencana pengembangan Lako ke depannya adalah yang pertama untuk meningkatkan produksi kami dengan meningkatkan jumlah SDM yang ada pada tim kami, sehingga nantinya produk yang akan dihasilkan juga akan bertambah pula. Berikutnya ada pengembangan varian-varian baru yang inovatif dan unik tetapi tetap dapat dirasakan enak oleh lidah konsumen. Berikutnya juga pengembangan ekspansi penjualan. Kami ke depannya akan bekerja sama dengan online shop seperti GoShop ataupun Shopee Food, dan juga akan mempromosikannya dalam media-media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Selanjutnya juga kami akan mematenkan HKI dari Lako sendiri dan juga akan mengajukan sertifikasi halal yang saat ini sedang dalam antrian untuk kuota tahun depan. Berikutnya ada testimoni dari para customer kami, dan juga saat kemarin event Jakbi Jakarta Selatan, kami juga mendapatkan testimoni secara langsung oleh panitia, peserta, dan guru pembimbing serta pengunjung-pengunjung lainnya yang ikut antusias dalam membeli produk kami. Terima kasih atas perhatiannya Dewan Juri, guru pembimbing, dan peserta semuanya. Izinkan sebelum kami memasuki sesi pertanyaan, izinkan kami menutup dengan tagline kami. Lako, Dapatkan rasa baru di setiap terbuka.
silakan kepada dua ini untuk memberikan datanya. Baik, ini tadi ada diskusi menarik dengan Pak Tri ya. Jadi tadi teman-teman inovasinya luar biasa. Jadi kopi dengan berbahan dasar biji salak ya. Nah ini dianalisa, ini ada analisa BMC ya tadi ya disampaikan. Nah terus salah satunya di sini disebutkan ada channel, di channel ini disampaikan LAKO bisnis kopi yang berasal dari 100% biji salak. Apakah benar? Kalau misalkan 100% biji salak berarti tidak ada kadar kopinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara komposisi, teman-teman tidak menyampaikan di sini LAKO itu komposisinya apa aja sih gitu. Misal kopinya berapa persen, kemudian juga apa namanya ya, kadar biji salaknya juga berapa persen gitu. Nah itu tidak disampaikan. Nah mungkin ini bisa dijelaskan sama teman-teman, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Hidayat. Saya bisa menjelaskan mengapa ini tuh 100% dari biji salak. Menurut kami mendapatkan ide awalnya itu karena kami kepikiran dengan lingkungan sekitar kami, yang dimana kami mulai dari lingkungan sekitar kami dulu. Sekiranya apa sih produk yang memang bermanfaat untuk kami manfaatkan kembali gitu. Nah kami menemukan biji salak ini karena dari jurnal yang kita dapat juga biji salak ini tuh punya beberapa manfaat yang baik, yaitu seperti antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas seperti itu. Nah kenapa ini 100% biji salak kami bilangnya, tapi jadi namanya kopi biji salak. Nah salak ini setelah digiling dan diolah kembali itu rasanya mirip seperti kopi dan menyerupai kopi seperti itu. Kemudian saya izin untuk menambahkan untuk pengolahannya itu setelah dijadikan bubuk, ketika disangrai aroma dari kopinya itu akan terhasilkan gitu, maka kami menyebutnya dengan kopi. Masih ada waktu ya? Masih. Berarti ini tidak mengandung kopi sama sekali ya? Memang pure dari biji salak ya? Memang dia memiliki rasa pahit yang mirip kopi sehingga ini ya. Nah cuman memang kalau bisnis itu memang kita tuh pertimbangannya banyak. Misalnya nih kita mau bikin satu pabrik atau produksi gitu ya, ada yang didekatkan dengan customer, ada yang didekatkan dengan misalnya di pelabuhan. Makanya di pelabuhan itu kan banyak pabrik berdiri karena biasanya mereka ekspor itu transportasi itu gampang, jadi menghemat biaya produksi seperti biaya distribusi ya. Jadi ada beberapa pertimbangan, termasuk memproduksi satu makanan yang dari komoditi komoditi tanaman tertentu atau ini tertentu ya. Biasanya memang pertimbangannya karena di daerah tersebut melimpah bahan bakunya seperti itu. Misalnya kayak di Pulau Seribu itu banyak sekali pohon sukun. Oleh karenanya warga di Pulau Seribu, masyarakat Pulau Seribu itu bikin keripik sukun, bikin apa-apa dari bahan dasar sukun seperti itu. Nah mungkin kemarin juga Pak Mas Juno sudah menyampaikan waktu di sesi kemarin ya, maksudnya itu ketersediaan bahan baku ini harus menjadi pertimbangan kalian dalam memilih bisnis. Jangan sampai nanti ketika nih misalnya nih sudah banyak yang order, kalian kebingungan nih nyari bahan bakunya. Nah, pertanyaannya nih, apakah di daerah sekitar kalian itu memang ada kebun salak yang melimpah dan atau limbah bijinya yang banyak atau bagaimana? Kenapa mempertimbangkan biji salak ini? Kalau saya baca dari internet memang sih kalau di Wonosobo udah ada nih ya kopi biji salak, tapi memang karena di sana itu banyak salak dan orang ini kemana ya, mau kemana ini ya, ini jadi berpikirlah untuk membuat kopi biji salak. Nah, kalau kalian pertimbangannya apa memilih ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Juli. Kami izin menjawab. Jadi produk ini itu berbahan dasar memang 100% bubuk biji salak. Nah, bubuk biji
bekerja sama dengan komunitas di Boyolali. Kebetulan di sana itu ada penjual biji salaknya ini, mereka itu membuat keripik salak dan biji salaknya mereka olah menjadi bubuk. Nah, kami bekerja sama dengan mereka untuk membeli bahan dasarnya itu untuk dijadikan kami olah kembali menjadi varian-varian yang lebih baik. Untuk saat ini karena jumlah sumber daya manusia dan alat-alat kami masih terbatas, kami tidak mengolah secara langsung. Terima kasih. Untuk yang ini kayaknya harus hasilnya agak kuat ya karena tumpah. Baik, terima kasih atas sarannya. Apakah dari dewan juri ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, silakan closing. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Kami akhiri dengan tagline kembali.